letakkan dulu. Ada kelompok Imaduddin. Ini adalah wajah-wajah pembatal nasab. Kelihatan orangnya, ketahuan. Ada siapa di situ? Ada Iman, ada Roma Irama, ada Guru Gembul, ada Fuad Pleret. Itu kelihatan orang-orangnya itu. Ya. Nah, orang-orang ini kita tidak bisa mengatakan ini dikondisikan. Karena itu memang sudah begitu. Tambah lagi yang baru, Marzuki Mustamar itu. Itu bisa jadi ini adalah pengelompokan yang dia itu terjadi dengan sendirinya. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini ada backingan apa segala macam. Nggak bisa. Ini satu kelompok, kita tinggalkan dulu yang ini. Yang kedua, yang terserang, yaitu Bani Ba'alwi. Ini nanti serangan apapun yang terkena kepada Bani Ba'alwi tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap keyakinan beliau-beliau ini bahwa beliau-beliau ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena ini subut. Tetap mereka punya catatan. Yang paling mengetahui nasab mereka itu sendiri. Yang lucunya yang membatalkan ini dia pun nggak tahu nasabnya kemana. Bukan kebiasaan kita sebagai orang Indonesia mencatatkan nasab, bukan kebiasaan kita. Saya loh nggak tahu uyut saya itu loh dari bapak itu namanya siapa? Nggak tahu saya. Kalian tahu nggak? Nggak tahu kan? Karena memang bukan kebiasaan kita. Mereka itu catatannya rapi. Makanya nanti mau orang bilang apa nggak bakalan ngaruh sama Bani Ba'alwi itu. Ya, nggak bakalan. Mereka itu siapa yang membatalkan itu? Ini nggak bakalan ngaruh. Jadi isu ini tidak berpengaruh kepada keyakinan beliau-beliau ini bahwa beliau-beliau ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun ini tidak akan berpengaruh kepada siapa? Kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau kalau bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sudah banyak dirampok sekarang, tidak akan berpengaruh kepada Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah atau madhab yang lain, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena tetapnya Bani Ba'alwi ini sudah sesuai dengan ketentuan para ulama. Dengan ilmu yang sudah subut selama ratusan tahun. Bahkan boleh dikatakan hampir 1000 tahun. Dari usul fikihnya hingga fikihnya ini sudah subut. Makanya saya bilang kemarin, kenapa di kelompok Imad ini nggak ada fakihnya. Karena nggak bakal bisa menang, karena ini subut. Nah, makanya nanti kalau kamu lihat di grupnya Imad, kamu bakal mendapatkan semua jenis manusia. Dari mulai liberalnya ada, fundamentalisnya ada, kemudian tradisionalisnya ada, banyak. Semua di sini kamu bakal menemukan. Yang kamu nggak bakal menemukan itu cuma satu jenis. Apa? Asy'ariyah, Maturidiyah yang bermadhab Syafi'iyah atau selainnya. Nggak bakal nemu di kelompok Imad itu. Kalau yang lain-lain, Batiniyah, ya klinik, banyak di situ. Bakal ketemu. Nah, kita simpan dulu ini. Yang ketiga, kita lihat apa? Yang saya lihat ini selama beberapa bulan memperhatikan, ada buzzer-buzzer. Buzzer-buzzer. Buzzer itu kalau kita membicarakan tentang kasus nasab ini, mereka itu pasti komentar, dan komentarnya itu ada polanya. Apa polanya? Polanya itu Ba'alwi telah merubah sejarah, kemudian yang membela Ba'alwi ini disebut budak Yaman, disebut jongos. Wah, ini pokoknya ada polanya. Nah, ini buzzer. Kita lihat dulu yang ini, yang buzzer ini. Buzzer-buzzer ini, ya, kita lihat dari segi ilmu fikih. Buzzer-buzzer ini, kita tidak punya kewajiban untuk menyangka mereka itu orang Islam. Kenapa? Karena untuk menetapkan keislaman, itu ada syahadat. Sedangkan buzzer-buzzer ini nggak kelihatan syahadatnya. Pun orang di belakangnya pun nggak tahu siapa. Ada cuma akun-akun aja. Ya, sholat juga kita nggak tahu mereka sholat atau enggak. Jadi tidak ada dalalah, tidak ada dalil untuk mengatakan bahwa buzzer-buzzer ini Islam. Maka kita bisa memastikan, menurut fikih, buzzer-buzzer ini adalah non-Islam.
Tapi jangan katakan non-Islam kalau itu tendensius. Kita katakan mereka itu orang-orang tidak beragama, buzzer-buzzer ini. Mereka orang-orang tidak beragama, si buzzer-buzzer ini. Nah, buzzer-buzzer ini dia tidak akan ada kalau mereka itu nggak ada yang bayar. Karena di belakang akun-akun ini orang-orang, manusia-manusia. Mereka itu butuh makan, butuh beli sabun, butuh jajan, punya anak mungkin sebagian, punya istri. Meskipun kita bisa memastikan mereka tidak beragama, nggak ada dalalahnya. Ya. Nah, ini mereka itu orang-orang tidak beragama. Si buzzer ini. Maka untuk menghadapi buzzer ini kita nggak bisa ngasih dalil-dalil yang sudah disepakati oleh agama. Tidak bisa memberikan dalil-dalil yang disepakati oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, nggak bisa. Mereka itu loh seenaknya bilang tes DNA. Itu loh nggak boleh dipakai di Syafi'iyah itu untuk membatalkan nasab, apalagi sama orang lain. Siapa sih kok nyuruh-nyuruh tes DNA itu? Ya. Kemudian mufti-mufti yang sudah wafat itu dikomentari, disebut penjajah apa segala macam. Nah ini si buzzer-buzzernya ini ada yang mengkondisikan. Imannya kita belum bisa memastikan. Tapi buzzer-buzzernya ini pasti ada yang mengkondisikan. Karena mereka itu manusia-manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh ngisi pulsa. Kalau kerjaannya ngomentarin orang-orang yang membahas bab nasab ini, ya mereka mau kerja dari mana? Mau dapat duit dari mana? Nah ini siapa? Buzzer-buzzernya ini. Kemudian ada lagi kelompok